Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar ya contoh soal untuk P3K Pedagogik 2021 ya. Semoga bermanfaat. Soal pertama, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, integrasi diri, atau komunikatif. Yang benar itu adalah kemampuan kognitif ya teman-teman. Itu berkaitan dengan mengidentifikasi masalah. Kemudian soal kedua, pernyataan berikut yang menjelaskan mana istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, mungkin kalau tadi teman-teman baca soal nomor 1 itu masih ada kaitannya ya. Berarti yang benar itu adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, lanjut soal ketiga. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak A 0-2 tahun, B 2-7 tahun, C 7-11 atau 12 tahun, yang D 11-12 sampai dengan 14 atau 15 tahun. Jadi jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 3 itu adalah C ya, 7-11 atau 12 tahun. Itu untuk kemampuan berpikir mengoperasikan kaidah-kaidah logika. Masih terkait dengan objek bersifat konkret. Oke, soal keempat. Menggunakan potongan sapuli di kelereng globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Oke, soal kelima. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Nah, ini juga salah satu teori pembelajaran yang harus dilakukan setiap guru ya. Yang A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, yang D. Moral. Jadi jawaban yang benar itu adalah, mungkin ada yang bisa tebak teman-teman? Ya, yang benar itu ya itu adalah yang C, yaitu kecerdasan emosional. Itu ya teman-teman, untuk membina hubungan, memotivasi diri itu termasuk kecerdasan emosional. Soal nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalan diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, jadi peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Nah, ini berarti siswa ini memiliki permasalahan perkembangan, yaitu jawabannya ya adalah A ya. Sosial emosional. Jadi emosi itu dalam arti dia mau menang sendiri. Yang ketujuh, dan tidak menghargai orang lain ya. Oke, ketujuh. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalan diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Jadi peserta disebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Oh ya, ini mohon maaf ya teman-teman, soalnya sama dengan di nomor 6 tadi. Oke, kita lanjut nomor 8. Hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Atau law of exercise,
Jadi teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Ini hubungan ya, dan hubungan keduanya semakin kuat, maka jawaban yang benar adalah behaviorisme ya teman-teman, itu jawabannya. Jadi tinggal ingat aja kalau Bond and Law exercise itu adalah teori belajar behaviorisme. Oke, nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Nah, jadi ini lebih ke kegiatan di luar sekolah ya teman-teman. Nah, misalnya pergi rekreasi dan kegiatan informal itu berarti ini lebih untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Jadi supaya terjadi hubungan baik antara peserta didik maupun tenaga pendidik. Soal selanjutnya nomor 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi. Yang A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman, keluarga dan lingkungan masyarakat. Oke, lanjut untuk nomor 11. Seorang peserta didik tidak mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Nah, ini dia mampu mendengar informasi tapi saat ditanya ia tidak mengerti. Berarti jawaban yang benar adalah yaitu gangguan simbolik ya. Yang benar itu adalah B, teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Nah, tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, yang D. Membantu siswa agar memperoleh informasi. Jadi ini perbedaan konseling dan wawancara ya, teman-teman juga harus paham. Nah, jawaban yang benar adalah ya, jadi yang benar itu adalah B ya, teman-teman, yaitu membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi itu perbedaan wawancara dan konseling. Oke, soal ke-13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Jadi teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jadi jawaban yang benar adalah ayo teman-teman, kira-kira yang bisa jawab bisa di komen ya. Oke, yang benar itu adalah yang A ya, behaviorisme. Oke, lanjut ke 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error,
mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Jadi jawaban yang benar adalah yang benar itu adalah konstruktivisme ya teman-teman. Ini dari dia membuat hipotesis, melakukan keteraturan ya. Oke, lanjut. Nomor 15. Jadi teman-teman harus pelajari juga ya teori pembelajaran. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Ya, jadi untuk teori-teori belajar nanti bisa teman-teman baca juga ya, pelajari. Oke, yang benar itu adalah yang A, teman-teman, yang humanistik ya. Human ya, atau rasa kemanusiaan. Oke, lanjut untuk nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan berjarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar, A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Jadi untuk teori-teori pembelajaran ini teman-teman harus paham ya pengertiannya apa. Oke, yang benar itu adalah sibernetik ya, karena ini berhubungan dengan teknologi. Ya, jadi diingat aja teman-teman kalau berhubungan dengan teknologi itu berarti sibernetik. Oke, nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Jadi itu berkaitan dengan kognitivisme. Jadi yang benar C. Intinya kalau mengenai pengetahuan itu kognitivisme teman-teman ya. Yaitu teori pembelajaran kognitif. Oke, nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Nah, yang benar itu adalah tujuan pembelajaran teman-teman ya, yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ya, untuk nomor 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator materi, metode media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Jadi di sini ada perbedaan ya di langkah ke-5. Kemudian yang C, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Yang D, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang sesuai ya teman-teman. Oke, dengan komponen pelaksanaan yaitu yang A, yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Ini di keempat teman-teman, di situ ada tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Jadi itu jawaban benar. Jadi ingat balik indikator itu di komponen keempat. Oke, nomor 20. Yang terakhir, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut.
A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, jadi sini perbedaannya ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman, bahwa silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi RPP itu lebih ke praktikumnya atau pelaksanaannya untuk mencapai kompetensi dasar dari silabus tadi. Baik teman-teman, hanya itu untuk tahap tema kita kali ini. Kita akan lanjut untuk tahap yang kedua ya, pembelajaran pedagogi itu nomor 21 sampai 40. Jadi untuk tahap pertama ini saya sajikan dulu 20 soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jika ada masukan silakan di komen.